Sok dibagikeun. Teu aya ieu nya. Kursi rada jangkung tah dibacana kitu. Teu aya. Calik da kieu. Sok dibagikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadalana ala katsirin min ibadihil mu'minin biwasilati ruhul amin fi hadha zaman. Syekhina wa mursyidina Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Kutub As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirra summa alhamdulillah alladzi fadala ba'da ibadihi bi ulumil ilahiyah wa ta'arafa biha ilaihi bi sumusil ma'arifi wa anwaril irfaniyat wa ahabbahu ilaihi mahabbatan fihi hatta la yara biha siwahu wa walahu biha ilaihi bi ma'unatihi wa bi karamatil wilayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ila hadrati syekhina wa mursyidina Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Kutub As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu wal arda wa qaddasallahu sirra kullu sayyi lillahul Fatihah. A'udzu billahi. Ya kan. Hadratal Muhtaram wal Mukarram Al-Alim Al-Alama Al-Ribillah Al-Faqih As-Sufi Al-Wasil Musilan Guru Agung Pangarsa Abah Aus Al-Mukarramin Hadirin wal Hadirat Zakirin wal Zakirat Ikhwan Akhwat Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahad Suryalaya Sirnarasa, para pecinta kesucian jiwa yang sedang menuju hakikat keikhwanan. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Falah dan jajaran stafnya, para pengurus pemerintahan dari Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Camat, dan seluruh warga masyarakat. Kita berdoa kepada Allah, berwasilah kepada Syekh Mursyid kita, keberkahan amaliyah manakib ini pagi ini, berwasilah kepada ahli silsilah bil khusus kepada Pangarsa Abah Aus. Yakin pasti Allah menurunkan keberkahan, diberikan panjang umur semuanya, sehat walafiat, segala urusannya Allah permudah,
segala hajat Allah ijabah, diberi rizki yang mudah dan berlimpah untuk bekal ibadah, bekal khidmah, bekal dakwah, diberikan kekuatan istiqomah, mudawamah muttaba'ah ila silsilah, dijaga dari segala musibah dan fitnah. Berkah karomah pangarsabah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Sujud syukur kita hari ini dipertemukan kembali setelah beberapa waktu ke belakang dikarenakan ada uzur ya, di sini tidak diselenggarakan. Tidak bisa Pak Haji ya. Saya yakin Pak Haji ayahanda kita Bapak Haji Mamat selalu ingin istiqomah, cuman tadi manusia hanya punya rencana, Allah lah yang menentukan pada akhirnya segalanya. Kita doakan Bapak Haji Mamat sekeluarga besarnya selalu sehat, ya, berlimpah rizkinya untuk supaya semakin kuat untuk syiar dakwah di wilayah komplek perumahan Kejaksaan Tinggi di sini. Ini di belakang masjid ini adalah para pegawai kejaksaan, betul Pak Haji ya, yang mana rumahnya sedang ada direnovasi. Kejaksaan Tinggi itu tingkat provinsi. Saya punya dan sedang dekat juga, pernah dekat dan pernah ditugaskan oleh waktu itu Bapak Kepala Kejaksaan Jakarta Barat. Jadi wasilah beliau saya bisa berangkat ke Cina waktu itu, ke Cina, ke Hong Kong. Wasilah beliau disuruh berangkat untuk pada waktu itu membantu untuk jangan sampai warga kita tercuci otaknya dengan iming-iming surga, jadi merelakan hartanya, berjuang, bersedekah untuk pihak-pihak yang sebenarnya tidak mendukung Islam. Karena ketika ada ISIS, ya, ditugaskan wasilah beliau. Sujud syukur, alhamdulillah, Pak Jaksa yang dulu berbuat baik kepada saya, wasilah saya bisa pergi ke Cina dan Hong Kong itu, sekarang duduk sebagai Jab Intel, Jaksa Agung Muda Intelijen, Profesor Dr. Ki Haji Reda Mantofani. Nomor kontaknya ada di saya. Ya, jadi cuma saya tidak berani karena beliau sekarang kan sibuk, sudah di level nasional, agak susah kalaupun menghubungi mungkin karena dengan kesibukan beliau. Tapi saya berdoa kepada orang-orang yang telah menjadi wasilah saya bisa berbuat baik, Bapak Haji, semuanya yang menjadi wasilah saya biar bisa berbuat baik, segala kebaikan saya serahkan ke hadrat Allah. Pasti Allah yang maha kaya, yang maha kuasa, yang pasti membalas dengan balasan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal. Alhamdulillahilladzi dolana ala katsir min ibadil mu'minin. Baik, terkait dengan khidmat ilmiah pagi hari ini kita bertabaruk dengan kitab utama Pangarsaabah yaitu Fadhilus Zuhur yang didukung dengan kitab-kitab yang lainnya. Karena saya juga mengambil dari sumber-sumber, satu perjalanan, kedua kitab-kitab karangan ulama yang lain seperti Fathur Rabbani, Wafaidur Rahmani, Tanwirul Qulub dan yang lain-lainnya. Kita mulai dari niat. Walaupun kemarin saya ketika di Jakarta, mungkin sebagian sudah nonton tentang bab niat. Bab niat. Ya. Jadi kalau niat kita memahaminya sebatas ritual fikih, hanya qasdus sayyid muftaran bi fi'lihi wa mahaluha al-qalbu wa talafudu bi niyati sunnatu hanya sebatas sana. Ya. Jadi kalau memahami niat hanya sebatas qasdus sayyid muftaran bi fi'lihi, menyengaja sesuatu dengan mengiringi mengerjakannya,
Wa talafudu mengucapkan niat adalah sunat dan tepatnya niat di dalam hati. Kalau hanya sebatas itu mungkin endingnya hanya sebatas sah dan tidak sah. Tapi kalau bahasan niat sampai kepada spiritual, bahwa perlu diketahui niat itu sesungguhnya menghadapnya batin kita kepada Allah. Sebagaimana yang para sahabat tulis dalam kitab Fadhilus Sur ini, pangersa Abah sampai 2 kali menukil atau mengutip kalam dari Abu Muhammad Sahal ibni Abdullah rahimahullah ta'ala di halaman 27 dan halaman 80. 2 redaksi kalimat yang sama, termasuk tentang kita jangan sampai tertipu dengan banyaknya orang di hadapan kamu. Itu ucapan Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi yang pangersa Abah menukil kalimat dengan redaksi kalimat yang sama pada halaman yang berbeda, halaman 40 dan 82. Itu pangersa menyatakan bahwa idza jalasta lin nasfaqun wa aidan liqalbika wa linafsika wa yaghrunaka ijtima'uhum 'alaika li annahum yuraqibuna dhahiraka wallahu yuraqibu batinaka idza qasal qalbu lam yanfa'u mau'izatun. Kalimat ini kemarin dibahas ya di Madrasah Jasmer ya. Ini tentang ketika kita duduk dan berdiri menyampaikan ilmu Allah, mengajar, ya, jadikanlah diri kita sendiri menjadi penasehat untuk hati kita dan qalbu hawa nafsu kita. Artinya, omongan yang saya omongkan, Bapak Ibu tidak wajib untuk mendengar, tapi saya yang ngomongnya wajib mendengar. Wajib mendengarkan omongan saya sendiri. Jadi kalau Bapak tidak mau dengar, tidak jadi masalah, tapi bagi saya wajib mendengar omongan diri saya sendiri. Ya. Makanya kan disindir sama bangsa Abah sebenarnya. Disindir oleh bangsa Abah pakai bahasa Sunda. Kumaha batur daek ngadenge omongan urang sorangan teu daek ngadenge omongan urang sorangan. Bagaimana orang lain mau mendengar omongan kita sendiri tidak mau mendengar omongan kita sendiri. Artinya jarkoni, ngertos mboten? Jarkoni isa ujar orang isa ngelakoni, bisa ngomong hungkul keur batur keur sorangan teu bisa. Itu siksa itu. Siksa bagi seorang mubalig, siksa bagi seorang dai, siksa bagi orang yang suka berbicara di forum umum. Dia ngomong hanya untuk orang lain, tapi dirinya sendiri tidak mengerjakan. Itu siksa itu. Care bahasa Jawane Ustad jarkoni. Ustad isa ngungkul ujar orang isa ngelakoni. Jarkoni. Ya. Jadi ini yang menjadi pegangan. Saya yang membacakan. Tapi kalau Bapak Ibu mau mendengar, ya bermanfaat untuk Bapak Ibu. Tapi saya wajib mendengar omongan saya sendiri. Jadi tentang jadikanlah dirimu menjadi penasehat hatimu dan hawa nafsumu. Bahkan wala yaghurraka ijtima'uhum 'alaika, jangan tertipu dengan banyaknya orang di hadapanmu. Banyak nih, udah berapa puluh. Ya. Jangan tertipu. Kenapa? Li'annahum yuraqibuna dhahiraka. Sesungguhnya mereka hanya melihat dhahir, tetapi Allah melihat yang batin. Bahkan idza qasal qalbu lam yanfa'uhu mau'idatun. Ketika hatimu keras,
Nasihat dari siapapun tidak akan memberikan manfaat. Hati-hati ketika kita tidak mau mendengar nasihat, jangan menyalahkan siapapun, apalagi menyalahkan orang lain. Kemungkinan hati kita masih keras. Makanya dikir la ilaha terus digedor, digeber, ya, jangan malas. Kemudian masuk ke niat tadi tentang niat itu ada di halaman 27. Tapi pembahasan niat di halaman ini bukan sebatas membahas secara ritual, tetapi juga ada pembahasan spiritual. Nah, kok tahu ritual dan spiritual? Ini tergantung siapa yang baca. Jadi masalah kitab itu, Pak Guru Odi, saya pengalaman ketika di pesantren, kitab yang sama dibaca, tapi kiainya beda yang membaca, yang menyampaikannya. Itu keilmuan yang nyampainya beda. Artinya, semakin dalam memahami suatu bab, detail baik secara syariat, secara hakikat, atau secara ritual dan spiritualnya, dengan kiai yang hanya membaca secara dimensi syariat, itu beda. Beda. Jadi sesungguhnya kenapa pentingnya ilmu amaliyah, amal ilmiah? Ada rahasia, Pak. Orang yang menyampaikan ilmu tapi dia bukan pengamal, belum nyamak ilmunya, hanya untuk orang aja ngomong, tidak ada kekuatan spiritual. Karena sesungguhnya yang sampai kepada ilmu yang datang dari lisan akan sampai ke telinga. Tapi ilmu yang memancar di kekuatan batin buah dari amaliyah akan masuk ke dalam qalbu. Maka di sini beratnya seorang dai itu bukannya sebatas pandai bicara, menyampaikan dalil, bukan itu. Sesungguhnya kekuatan dakwah itu ada di dalam kekuatan hati. Sejauh mana engkau mujahadah membersihkan qalbumu sehingga qalbumu itu bening, bercahaya terang sehingga layak dijadikan saluran cahaya Allah untuk orang lain. Ini. Jadi justru yang sering ngomong itu yang mesti banyak dikirnya. Yang mesti rajin amaliyahnya. Dikira teh di atas orang lain. Orang lain mah yang wajibnya saja misalnya. 165 sama yang 3 berarti berapa? 165 tambah 3 berapa? 168. Cukup segitu? Cukup. Tapi bagi seorang dai yang sering menyampaikan ilmu-ilmu Allah, wah kalau dikira segitu mah ke laut udah kalelet gitu. Itu pokok. Bagaimana mau bercahaya dan layak dijadikan saluran cahaya Allah, sementara dirinya malas untuk membersihkan sarana yang notabene kolbu itu tempat perhatian Allah. Ini sini di bangsa apa nih? Di halaman ini dari sini berarti. Ma fi qalbi ala syadu wa amturun. Mana tadi teh? Lupa. Ini. Di halaman 28. Innallaha la yanzuru ila suwarikum bal yanzuru ila qulubikum li'ana qalba manzurul khaliqi wa ini kebalik loh. Khaliqi manzur. Inal qalba manzur khaliq wa qalba wa manzur khalqi, ada khaliq, ada makhluk. Cari cek dulu sini, udah sedikit.
Nah, di halaman 28 ini tentang niat ya Pak ya. Jadi kenapa kita mesti fokus ke diri kita sendiri, jangan sibuk ngurus orang lain saja. Sibuk nanti ningali batur we. Tekau beda diomongkeun gitu. Itu bubudakeun teh. Ya. Jadi ketika beda, wah jadi bahan omongan, wah itu mah itu namanya budakeun. Aya kolot budakeun, aya kolot koloteun. Aya kolot bubudakeun. Aya budak bubudakeun, aya budak koloteun. Aya kolot bubudakeun, aya kolot koloteun. Aya budak bubudakeun eta mah normal dah budak. Anakna payogi tah. Warawiri gogolera gelepak. Bocah ya wajar. Perilakunya bocah ya kayak kue itu bahasa perwakatuna ya. Kalau orang anak kecil seperti ya wajar, namanya anak aya budak bubudakeun. Tapi aya budak koloteun masih kanak-kanak tapi berperilaku dewasa, mengerti, paham, tahu etika. Ari umur mah budak keneh, tapi paham tentang segala hal. Itu namanya budak kolot. Aya kolot bubudakeun, umur aya kolot bubudakeun. Tadi kau beda maju eta ambek gitu. Palebang ngoceh dibere cempling gitu. Padahal budakeun gitu teh. Jika budak pal ngomong dibere cempe gitu. Ngoceh teh berbicara keras itu karena tidak ada pemberiannya. Dibere weh cempe ngahep-hep. Teh kolot bobo. Budakeun. Nyanjung berlebihan. Oh. Misalnya begini. Saya ke Pak Haji Mamat. Wah nyanjung tuh, wah bapak pangurus, wah pokoknya mah luar biasa lah nyanjungnya tuh. Tapi areka bapak Maman biasa-biasa lah Pak Maman. Gitu. Artinya ketika saya beradab kepada seseorang karena ada apanya, dan saya tidak beradab ke seseorang yang lain karena tidak ada apa-apanya, saya bukan beradab tapi saya sedang menjilat. Ya ilmu ya kan suka begitu. Wah seseorang wah muji tuh. Tapi kalau lain kalau kang ngarendahkeun itu bukan beradab, tapi sedang menjilat dia. Jeung sim kuring mah ngajina kieu Pak. Da lain ngaji teh ditanggeui gados. Lain kitu sim kuring mah. Perkara yang sesuatu yang jadi apa? Sesuatu yang akan jadi penyakit mending dibeset. Cenah keluar penyakitna. Nyeri kasinggung teu naon, tapi cager ka dituna. Gitu. Ya, panteungeun ngaji nu kieu teh. Tapi saya berusaha ketika membuat satu ilustrasi, membuat satu contoh yang saya pakai bukan orang lain tapi diri saya sendiri. Lukman mah goreng, memang goreng saya mah. Cek halus gitu. Nah, maka ketika membuat contoh yang tidak enak, saya yang jadi contohnya, bukan orang lain. Kenapa? Saya menjaga kalau saya membuat ilustrasi, membuat satu contoh, ya, yang dijadikan contohnya orang lain, memberikan contohnya tidak baik. Siapa tahu di dalam hatinya yang tidak enak, depan nama, mohon mangga. Tapi hatinya kita tidak pernah tahu. Makanya kata para sahabat, wala yaghurrannaka ijtima'uhum 'alaika. Innau anahum sesungguhnya mereka hanya melihat dohirmu tapi Allah melihat. Bahkan tadi dikatakan li'anna qalba mangdur khaliqi wa qalabu mangdur khalqi. Sesungguhnya qalba itu
Kolba di sini dalam gramatikal bahasa Arab ada kolba, ada kolaba atau kolabu. Itu beda. Kalau kolba atau kolbu, kolba sama. Itu menunjukkan kepada kolbu, kepada hati. Kalau kolaba atau kolabu itu kepada jasad. Ya, ini supaya paham dulu. Karena di dalam bahasa seperti itu ada kolbu atau kolba wa kolaba. Kolba menunjukkan kepada hati, kalau kolaba jasad. Makanya di sini kata bahasa Bali ana kolba mangdur khaliki. Sesungguhnya kolbu itu menjadi pusat perhatian sang kholik, sang pencipta. Karena kholik. Jadi Allah memperhatikan kolbu, bukan luar. Makanya diawali dengan di sini innallaha la yanzuru ila suwarikum bal yanzuru ila qulubikum. Diawali dengan kalimat pembuka seperti itu oleh para sahabat. Sesungguhnya Allah ya, yang layang dulu tidak memperhatikan ila suwarikum, urusan luar kamu, badannya rek gede, rek leutik, rek jangkung, rek sedang, rek tepati jangkung misalnya. Ulah nyebut penek, tepati jangkung gitu. Kapan hari bahasa teh bisa dibawa oleh kita itu. Ulah nyebutkeun saya mah goreng, ulah tepati kasep gitu. Tepati gelis gitu atuh nyebutkeun dulu. Wah, bonggit goreng gitu. Ngahina eta mah. Ya. Jadi Masya Allah Pak, pangersa Abah supaya jelas, supaya eces bahwa Allah teh tidak memperhatikan yang luar, tapi Allah merhatikan hati. Makanya ditegaskan lagi supaya lebih teh lamun bahasa di Quran geuning aya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi sebenarnya kalau orang berakal dengan kalimat yang pertama saja sudah paham. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Dengan ini saja orang yang berakal paham tidak ada perkara yang bisa menenangkan kecuali dengan dzikir kepada Allah. Ngan Allah teh ngeceskeun deui, menegaskan deui keur jalma zaman urang loading mikirna. Maka pakai kalimat ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Lamun cek sunana mah Allah teh rada negasan. Yo, bonta atuh sia teh gitu. Ku dikir hate tenang teh. Kitu lembut basunana mah. Cuma kan nerangkeun kieu teh lamun teu cumpon mah kumaha teh. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'inul. Ieu teh Allah teh geus kacida negaskeunana. Padahal kalimat pertama ge geus cukup bahwa nu nenangkeun hate teh ku dikir teh bakal tenang hate. Allah ningali masih kena aya jelema nu loba tatanya itu ieu makana dijelaskeun deui ditegaskeun deui ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Siga panggasa Abah ieu di dieu pakai kalimat ina. Ari ina teh Bapak nya taukid eta teh. Artina geus teu aya deui perkara kecuali mulung eta. Naon? Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sanya-nyana sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepadamu yang luarnya. Pan urang mah kadang-kadang ibadah beda saeutik sok rame nya. Ciri bahwa orang itu belum selesai urusan dengan dirinya sendiri saja belum selesai. Makanya ketika orang lain beda dengan dirinya ada gesekan gitu. Artinya dia belum selesai dengan dirinya. Jadi saya dimanapun dengan siapapun
metodologi ngajinya, kalau saya nih, berusaha bagaimana cara mencairkan kebekuan pemikiran sehingga orang-orang yang hadir pulang tercerahkan pemikiran. Saya tidak pernah mengarahkan kudu yang hadap ka dieu, tidak pernah. Ka guru agung misalnya kepada sahabat. Makanya dijelaskan sejelas-jelasnya kumaha kailmuanana. Urusan orang lain mau hormat kepada saya atau tidak wajib. Pak Yogi tidak wajib hormat kepada saya. Tapi saya wajib hormat kepada Pak Yogi dan siapapun. Bapak tidak wajib menghormat saya. Pak Maman, Pak Yoyo, Pak Guru tidak wajib menghormat saya, tidak wajib. Tapi saya punya kewajiban untuk tetap hormat kepada siapapun. Kan di situ hampang hidupnya. Kemana-mana minta hayang dihargaan. Orang hargaan atau saya tepan. Orang yang meminta dihargai, ciri dia tidak punya harga. Barang siapa orang yang kemana saja dia minta dihargai, minta dihormati, ciri bahwa dirinya tidak punya harga. Seperti saya bawa sendal jepit, hayang dihargaan 100.000, payu mal. Bu, saya bawa sendal jepit, tolong sebut merek, naonnya merek nama. Udah capit, sendal karet capit. Saya minta, bu boleh ya 100.000, kira-kira ibu rek naik mal. Kenapa tidak mau? Sesuai barangnya. Nggak usah minta dihargai orang. Tapi tunjukkan oleh kita. Supaya bagaimana orang lain menghargai kita. Itu merumus. Kalau kita kepada orang lain minta dihargaan. Tetapi kita tidak menunjukkan perilaku. Sehingga datangnya penghargaan dari orang lain kepada kita. Sama seperti ngajual sendal capit harganya hayang 100. Gitu. Jadi kalau ingin dihargai orang nggak usah kita munculkan value, nilai-nilai diri. Bagaimana supaya orang lain bisa menghargai. Adapun dia tidak menghargai, tidak wajib. Tapi pribadi kita wajib untuk menghargai, hormat kepada siapapun. Hampang lah gitu hidup. Bebas dan merdeka. Rek digoreng kan baik. Dan memang orang menggoreng. Beres ya. Jawabannya kan. Nah. Kalau bahasa Gus Dur begitu aja korek. Baik. Tadi pangasa abang Pak bisi hayang uninga nu dimaksud tawar teh ngalap berkah. Ai ngalap berkah teh saya menyampaikan ucapan asli pangasa abah dalam kitab. Adapun syarah penjelasan itu kembali kepada keilmuan pribadinya. Selama penjabarannya tidak keluar dari koridor kalimat utama, berarti dia sedang menguatkan ucapan gurunya. Tetapi kalau penjabarannya justru kontradiktif, bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh gurunya dalam kitab, itu menafsuna. Khianat itu berarti. Makanya kenapa seorang dalam hal ini mesti luas wawasannya, tadi jangan kurang baca. Baca dalam dimensi syariat, baca dengan mata. Itu dimensi syariat. Baca kitab, baca buku-buku, referensi-referensi yang mendukung, menguatkan. Itu baca dimensi syariat. Baca dimensi hakikat, la ilaha. Jadi dzikir la ilaha illallah itu adalah mengikuti perintah Iqra. Iqra itu perintah dua. Perintah syariat, perintah hakikat. Iqra perintah hakikat, baca kitab, baca Quran, baca kitab hadis. Plus baca ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat ciptaan.
kejadian-kejadian di semesta yang terjadi, yang datang dalam kehidupan kita, itu pun adalah pesan dari Allah. Kan gitunya. Duh, orang teh kunaon di bakrak. Yut, orang gering, bapana gering, budak gering, jadi operasi. Maut cenah kitu. Eta teh ayat Allah. Ayat kauniyah eta teh. Kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah ayat. Itu adalah surat. Yang mana surat itu mesti dipahami apa isinya, pesannya. Kan surah dalam Quran surah Al-Baqarah tentang sapi. Nah, dari surat. Suratnya berarti di dalamnya ada pesan. Apa pesan yang bisa diambil? Dari surat ini apa? Dari surat ini apa? Termasuk ayat kauniyah. Kejadian-kejadian yang datang menghampiri kita, itu pun surat dari Allah yang mesti dipahami apa pesannya. Ini ngaji sudah masuk ke wilayah hakikat ini. Jadi kalau tidak banyak baca secara hakikat, hal-hal seperti ini boleh berenyaho ke Allah. Nyaho nangan maca, mindahkan, ngomongkan. Saya tidak seperti itu. Tapi bagaimana cara merubah pola pikir supaya maju, supaya cerdas. Gak ada urusan. Bapak ibu mau hormat ke saya, tidak ada urusan saya. Saya hanya menjelaskan secara keilmuan. Mau membanding-bandingkan, silahkan monggo. Kalau membanding-bandingkannya yang baik, ya tentu baik. Kalau membanding-bandingkannya muncul jadi hal-hal yang tidak baik, ada masalah dalam dirinya. Kemungkinan apa yang diinginkannya tidak didapat. Contoh, orang di dia masuk ditugaskan baik, di dia mah tara, ngabanding-bandingkan ketika dia. Sehingga naon, karena keinginannya tidak tercapai, akhirnya muncul yang tidak baiknya. Itu hati-hati tentang niat. Kembali, niat itu nilai spiritualnya adalah menghadapnya kamu kepada Allah. 2 kali pangsaabah dalam kitab ini, halaman 27, halaman 80. Redaksi kalimat yang sama. Qala Syekh Muhammad Abdul Ghaus. Qala Abdul Qasim Muhammad Sahal Ibni Abdullah rahimahullahu ta'ala, Allahu qiblatul niyat wa niyatu qiblatul qalbi wa qalbu qiblatul badani wal badanu qiblatul jawarih wal jawarihu qiblatud dunya. 2 kali para sahabat, halaman 27 dan 80. Tadi ulangi, hati itu tempat perhatian Allah, badan tempat perhatian makhluk. Kenapa melihat makhluk sini ke badannya? Hatinya yang hati tidak. Makanya kolbu menjadi tempat pusat Allah memperhatikan kolbu, tetapi badan tempat makhluk memperhatikan. Tadi kalau hatinya sudah ada kabut-kabut kebencian, maka yang nampak baik pun tidak terlihat karena tertutup kabut. Jangan dikira di kolbu itu ada kabut, di kolbu itu ada gerhana. Kita tahunya hanya gerhana bulan. Ya, poek cek sunana sama gak? Sama gak? Gerhana bulan mah tidak ada dampak, Pak. Yang akan ada dampak dalam kehidupan gerhananya hati. Poek hati, gerhana teh poek. Kabut Bapak Haji Mamat dulu waktu muda. Karena orang lapangan Telkom, bawa hardtop ke daerah bukit untuk survei lapangan untuk menyimpan BTS misalnya. Yang namanya
bukit-bukit di gunung pasti turun kabut kalau pada waktunya. Kabut alam semesta kalau kita tidak bisa menanganinya pun bisa membahayakan. Kabut, apalagi kabut yang ada di dalam. Makanya kita mesti terus minta perlindungan. Minta perlindungan kepada guru. Jadi Rabi itu ulah kersusah, ulah. Termasuk abah habis teh yang soleh. Kudu minta tolong kita teh. Dari mana? Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirra nuran mengutip sabda agung Kanjeng Nabi Muhammad. Saya menemukan dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani. Pak Guru, gudingan iyo. Sabda Nabi, ista'inu ala kulli sun'atin bisalihi ahliha. Sabda Nabi, minta tolonglah kamu dalam setiap persoalan, dalam setiap permasalahan, dalam setiap urusan. Sun'atin bisalihi ahliha, kepada ahlinya yang soleh. Jadi minta tolong dalam segala urusan. Ya. Ke ahlina anu soleh. Artinya sabda Nabi, kalau ada berkatakan ahlinya yang soleh, berarti ada ahli tapi tidak. Tak kudu paham kalimat oge itu teh. Seperti begini. Ada ulama salafu soleh. Ada ulama terdahulu yang berarti ada ulama-ulama di zaman dulu juga yang tidak. Kudu kitu ngartian anak. Jadi kayak orang cerdas berpikirnya. Jangan terpedaya tadi juga. Ulah kamu bodoh tenjo kasamaran. Ingat. Minta tolong dalam setiap urusan kepada ahlinya yang soleh. Nah, jadi saya ingin membongkar kebukuan berpikir, cerdas. Jadi ulah kamu bodoh, hormat teh ulah karena seseorang. Hormat itu jangan karena ada apanya. Kasaha wage wajib hormat. Ya, ngitip eta. Ya, aturan memang. Kepada siapapun mesti hormat. Nah, kembali kepada tadi kata Bang Sabah di halaman 27 dan 80. Kenapa kau tahu 80? Kan dibaca kabeh kita beli bukaan heula teh. Memang dibikeun teh, dideresel kusim kuring teh dibaca heula ieu teh. Oh, kuningan ieu aya. Ayat. Makanya kau tahu tentang kalam Syekh Abdul Qasim tentang tadi jangan tertipu ada di halaman 40 dan 82. Udah mesti dibaca timit ditungtung ke akhir. Atuh lamun urang nepikeun kitab urang sareng antara maca kumaha. Atuh kanyahona eleh bari kuring ngadengekeun oge. Pak ilmu ya. Kalau hanya untuk orang lain, ngomong untuk orang, 2 kitab ya cukup. Cukup 2 kitab ya. Cukup dulu satu pasalnya 10 hadis. Ya seberapa hadis? Berapa? 400 hadis. Hadis, kitab Nobel hadis cukup. Gak usah kitab Dalilul Falihin. Bukhari, gak usah, cukup we eta. Fikihna asapina ge cukup we fikih sapina. Tasawufna cukup lah eta ge sulam topek oge. Kalau hanya untuk ngomong untuk orang, tapi kalau untuk pengamalan diri kita nggak cukup kitab 2 teh. Kudu banyak.
referensi supaya eta ilmu teh keur diterapkeun kana diri. Oh geuning urang kieu teh aya keneh kesalahan cek kitab ieu mah. Walaupun cek kitab ieu sakieu ge geus bener. Jadi gitu, aya semakin dalam, semakin dikaji, semakin ketemu. Makanya jangan legeg. Lamun karek manggi 2 kitab. Da batur mah buat geus 10 kitab nyahoana. Gitu. Nah, alhamdulillah. Tadi niat itu kalau sebatas ritual hanya tadi ucapan, hati. Pangasaba menyampaikan Allahu qiblatun niat. Allah itu kiblatnya niat. Apa itu kiblat? Tempat yang harap, tempat menghadap. Jadi Allah itu tempat menghadapnya niat. Gara gampang we. Da lamun kiblat tungkul mah bisa terpaham. Seperti gini. Keluar dulu. Syekh Abil Hasan Al-Hirqani dalam kitab Tadhkiratul Auliya mengatakan Ka'bah kiblatus salat, as-sama kiblatud du'a, asy-syekh kiblatul murid, Allah kiblatul qalbi. Ka'bah al-musyarrafah nu aya di Mekah al-Mukarramah itu adalah kiblat salat. Kiblat salat. Maka ketika kita niat jangan mengatakan mustaqbilal kiblati ka mana yang hareupna. Kudu puguh mustaqbilal Ka'bah. Ganti. Yang masih mustaqbil kiblati ganti. Mustaqbilal Ka'bah. Artinya saya sholat jasad ini menghadap Ka'bah. Rek dibahas secara fikih secara sapinah 2. Orang Arab asli yang ada di Mekah mesti jelas menghadap Ka'bahnya. Makanya di Masjid Haram nu belah kaler menghadap Ka'bah. Kira semua Ka'bah. Orang ajam, orang luar Arab tetap mesti menghadap Ka'bah kalawan yakin secara ilmu. Bagaimana menghadapnya? Tadi. Makanya pakai kompas. Ilmu untuk diperhatikan. Oh, iya Ka'bah sakieu. Yang menghadap Ka'bahnya apa? Seluruhnya. Badan. Nyaharup. Pangarsa Abahos disidarasa. Saking beliau adalah seorang yang warok. Nepi ka cara yang harapnya dibenerkeun. Kurang nyerong diserongkeun. Bukti pangarsa Abah ahli fikih. Bukti pangarsa Abah tidak menyepelekan fikih. Hari orang kadang-kadang murid sok ada sok itu tak kadang-kadang orang mah jorok fikih orang mah. Maka saya suka mengatakan tong jorok fikihna ulah ngerakeun guru. Teh ahli tarekat. Fikihna jorok. Selama pangarsa memberikan contoh ikuti. Ibadahmu kepada Allah, perhatikan bagaimana ibadah syekh mursidmu kepada Allah. Kalau pangarsa sudah keluar lisannya di kendaraan tong neangan masjid bisa tinggalin di kendaraan, gak usah banyak dalil, siap-siap sebelumnya. Makanya masuk kendaraan mesti punya wudu. Itu teh saking beliau memperhatikan kemanfaatannya. Sok kabayang di tengah jalan tol angklung-angklungan rest area jauh keneh dihitung setengah jam deui urang geus adan rek akhir waktu salat jadi tuh. Pertanyaannya apakah ada jaminan masih bisa hidup selama perjalanan setengah jam menuju rest area? Kan gitu, mikirnya tuh sampai kadinya atuh urang teh. Seadan yo, siap mencari yang terdekat. Rest area dihitung, lama keneh, dan yang terdekat ke sini. Aja ting nunggu 10 menit untuk prepare yang lainnya. Kitu kudu nage orang teh. Sebab apa?
tidak ada jaminan walaupun setengah jam kita masih hidup atau tidak. Bahkan sudah masuk waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cek ibu teh, engkewe dipayun. Karek dia berjalan 5 menit, baru 5 menit, bereset keluar haid. Maka wajib dikodok sholat. Kalau tidak dikodok, dosa ninggalkan sholat. Man taroka salatan khamsin muta'amidan faqad kafaro. Kan gitu Nabi. Barang siapa orang yang sengaja meninggalkan sholat, bukan karena tidak tahu, ya mah, sholat miskin, terus sholat miskin, mending ke sholat. Itu sengaja itu mah. Sok kayak gitu. Begitu man. Gitu man. Sholat sangsara atau sholat sangsara, mending ke sholat. Bagi sangsara. Kudu nama dibalik ngomongna, aing teh sangsara atau sholat gitunya. Bagja akhirat kejenteng dunia sangsara. Kudu teh dibalik gitu. Gimana? Urang kadang-kadang. Ya, ibu-ibu, kesana ya. Ngong adang dingke-engke 5 menit bereset haid, wajib dikodok sholatnya. Bapak-bapak manto, dokter haid bapak-bapak. Buru sudus ya. Itu kok Lukman ngomongnya kenceng, Pak. Saya ada zaman sekolah di industri, Pak, di perkapalan, pegang mesin, kerja 7 tahun di industri. Jadi kalau ngomongnya itu bisa. Nah, tanya Pak Yogi, mesin pesawat bagaimana bisingnya? Tapi kecil dicocokkan pan kerja teh gitu tah. Ngomong teh pan sehingga lagi di tempat kerja mah biasa ngomong teh. Cuma ketika di luar tempat kerja, kok ngomong tarik-tarik teuing, dan geus biasa. Bukan marah, saya tidak. Ini suara saya kenceng dong seperti ini. Desain tidituna. Mata ku Allah dipilih zaman budak sekolah SD, kuring mah kelas 4, lebih ke kelas genep, komandan upacara. Saya kelas 4 SD, Pak. Ku guru teh, maneh wae komandan upacara, geus cocok cuma gitu. Orang boga sorana tarik uing teh. Ya. Upacara PBB kan zaman tahun 80-an mah 17 Agustus di kampung teh tiap sekolah baris berbaris pan 17-an teh. Uing tuh komandan baris berbaris. Jadi geus kudu kitu ya meureunan. Ya. Suara saya kencang bukan marah ya. Tapi memang kieu we eta sorana gitu. Jadi ulah baperan ya, ulah baperan. Oh siapa mau ngaju teh ambek-ambekan lain ngambek sorana memang kieu gitu uing mah. Kan teu bisa sing kudu cara Bapak Mamat. Manawi enjing tiasa ngaos di tempat atau mah nepi sih gitu mah. Teu bisa saya mah. Kudu mimpin baris berbaris. Siap. Gerak. Bubar itu geus. Teu bisa. Geus kieu we Lukman mah saya sorana tarik gitu. Tapi lain ngambek lain, bukan marah bukan. Tadi Allah itu tempat menghadapnya niat. Niat tempat menghadapnya hati, kolbu sini. Wa kolbu kiblatul badan. Kolbu itu tempat menghadap badan. Badan ini tempat menghadap anggota badan. Anggota badan ini semuanya tempat menghadap di seluruh alam semesta. Jadi alam semesta teh yang harap ke orang teh. Sekarang begini, mumpung ingat. Berdasarkan kalimat ini dari para sahabat, kenapa dalam kehidupan kita selalu hadirnya kesulitan, masalah-masalah, siapa tahu kita koreksi saja. Boa-boa dina hatena orang mah ngedumel masalah. Karena tadi dari dalam diri kita memancar keluar ke alam semesta.
Yang ditarik karena kita perasaan negatif itu adalah destruktif. Ulangi, perasaan negatif itu, perasaan dan pikiran negatif itu destruktif. Apa destruktif? Merusak, menghancurkan. Pikiran positif, perasaan positif itu konstruktif. Pikiran positif, perasaan positif itu membangun. Kalau perasaan pikiran kita negatif, memancar keluar. Meresonansi alam semesta. Karena negatif, maka yang datang pasti karena ada medan magnet, medan listrik. Dikatakan kekuatan perasaan 88 medan magnet, kekuatan pemikiran ini 12 medan listrik, 12% medan listrik. Berpadunya medan magnet, medan listrik secara batin dalam diri kita memancarkan energi keluar. Karena negatif, maka yang tertarik adalah. Jadi kalau kita hidupnya masalah yang datang, koreksi, introspeksi, pasti pikiran dan perasaan yang negatif terus-terusan. Makanya terus la ilaha, terus digedar Pak. Yakin seiring waktu gak terus jalan. Nanti menjadi baik, nanti lingkungan memancarkan baik, alam semesta terus. Nanti yang datang, kan jangan salah. Perasaan Bapak, pikiran Bapak tadi mengandung medan magnet dan medan listrik. Yang mana medan magnet dan medan listrik ini sebagai sumber energi yang menggetarkan garpu tala alam semesta. Garpu talam alam semesta ini menarik energi alam sekitarnya. Kalau yang mengalirnya energi negatif, menggerakkan garpu tala negatif, menggerakkan sehingga meresonansi semuanya menjadi negatif, yang tertarik yang negatif. Tertarik, nah medan magnet kan tadi, ada medan magnet. Ya, yuk kita perbaiki diri kita. Makanya saya menyampaikan, jangan ingin menjadi orang yang lebih baik dari orang lain, jangan. Kalau Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain, nanti ada yang tersinggung. Yuk kita sama-sama perbaikan diri agar kita menjadi orang yang lebih baik dari diri kita sebelumnya. Kan enaknya gitu banyak. Orang lain terserah ya tamu. Yang penting saya sibuk dengan diri saya. Amalan ajaran pangersa Abah Awas yang saya amalkan fokus untuk kita. Mau makan orang sibuk. Tadi mohon ayah nu ngagogoreng, jawab bae da urang mah memang keun wae. Aman gitu mang semua nyari hate. Keun bae. Da urang mah goreng gitu. Nah. Ya. Jadi tentang niat saja, kalau dikombin, kalau dikombinasikan dengan berbagai cabang-cabang keilmuan luar biasa Pak. Ya, dari satu pasal ini nyambung ke kehidupan, nyambung ke realitas semuanya. Kemarin saya menyatakan di Cangkorah, apa itu fakta? Apa itu fakta? Ayo. Terus pohon deui kapan disampaikan. Nah, itu data tuh. Ketika data dan realita itu sesuai, maka itulah fakta. Realita kehidupan. Contoh begini. Saya kemarin Pak Sepuh, Pak Jumat, agak sedikit bahasa ilmiah. Pokoknya mah ngerti dengekeun heula lah. Memahami sesuatu itu
Bukan hanya sebatas translasi atau interpretasi, tapi mesti sampai paham secara intrapolasi dan ekstrapolasi. Memahami intrapolasi dan ekstrapolasi, bagaimana memahami data kita sendiri. Data itu sesuatu kumpulan informasi yang sudah terjadi terkait kehidupan kita. Kalau kita hari ini melakukan kebaikan-kebaikan, ringan tangan membantu orang, pasti akan Allah jadikan orang yang penuh kemudahan dan penuh kebahagiaan. Dari mana hal itu diambil? Namanya memahami data secara ekstrapolasi dari kejadian sebelumnya ditarik ke zaman Nabi. Bagaimana orang-orang yang loman hidupnya, bagaimana orang-orang yang pelit hidupnya, sudah ada terbaca semuanya. Maka ketika hal itu dilakukan saat ini, kejadiannya pun akan sama. Itu namanya membaca, memahami data secara intrapolasi dan ekstrapolasi. Nah, marolok deh. Kurang dikira roda. Kenapa ngerti geng ngerti. Saya memahami ini, Pak. Lain ujung-ujung lain itu. Tapi kerja. Jadi intrapolasinya begini, baca data. Oh, di zaman Nabi ada di antara sahabat yang loman, hidupnya baik. Hidupnya penuh kemudahan, hidupnya selalu ditolong Allah, hidupnya selalu mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Walaupun ada sahabat Nabi yang kaya hartanya, ada juga yang biasa-biasa hartanya, tetapi hati mereka hati-hati surga, hati-hati yang penuh kedamaian dan kebahagiaan, dan mendamaikan dan membahagiakan orang. Itu namanya membaca secara intrapolasi. Ada orang yang hidup di zaman Nabi, tapi mengganggu saja Nabi. Mengganggu perjalanan Nabi, mengganggu perjalanan sahabat. Bagaimana akhir hidupnya? Dihinakan oleh Allah. Ya, pernah baca? Itu namanya memahami data secara intrapolasi. Secara ekstrapolasi ditarik garis lurus di era kekinian yang kita alami saat ini. Kalau kita melakukan kebaikan, hidup kita loman dengan sesama, hormat dengan sesama, pasti yang terjadi saat ini apa yang terjadi di masa itu. Kalau kita menjadi pribadi yang lihat orang lain maju tidak suka, ngagosok ke sini, menanamkan kebencian ke sini, pasti apa yang terjadi sama dengan yang terjadi di masa orang-orang di masa itu. Hidupnya akan hina. Maksud saya menjelaskan hal ini supaya Bapak wawasannya terbuka. Gitu. Ngajinya bukan teori, tetapi teori plus praktek hal-hal yang sudah dirasakan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Panjang umur, semuanya sehat. Berlimpah rezeki untuk bekal ibadah, bekal dakwah. Mohon maaf segala kesalahan dari kebodohan saya. Benarnya mutlak dari Allah hakikatnya dan syariatnya wasilah keberkahan dari guru mursyid kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslim.